Assalamualaikum, kami dari kelompok 3. Muryadi dan Udin Janudin, kami akan membahas materi yang berjudul distribusi probabilitas dan variabel acak kontinu. Sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal dan distribusi student. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng, bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss, Gaussian distribution. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial. Dua parameter pada periode 1794 sampai 1809. Selanjutnya distribusi student yang dikenal dengan distribusi T adalah distribusi sampling yang cukup populer yang memungkinkan kita melakukan berbagai pengujian statistik dalam kondisi sampel yang kecil. Misalkan kita akan melakukan penelitian menggunakan sampel secara random atau acak berdasarkan populasi yang memiliki distribusi normal. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kita tidak mengetahui parameter atau nilai sebenarnya dari standar definisi populasi tersebut. Oleh karena itu, kita tidak bisa melakukan perhitungan statistik menggunakan distribusi normal. Oke, kemudian distribusi merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel dalam aplikasi. Distribusi chi-square diterapkan dalam uji chi-square. Distribusi chi-square merupakan salah satu distribusi sampling yang sering digunakan dalam pengujian non-parametrik. Distribusi ini menjadi solusi pengujian sampel terutama dalam kasus uji kesesuaian goodness of peptides. Kemudian dalam kondisi sehari-hari yang kita lihat, hasil yang memperoleh dari sampel tidak selalu tepat sama dengan hasil yang ada secara teoritis dan sesuai dengan kaidahnya. Contohnya, menurut perhitungan teoritis kita mengharapkan 30 kali kejadian sukses dan 30 kali kejadian gagal dalam sebuah eksperimen sebanyak 60 kali, namun nyatanya hasil yang jarang tepat sempurna. Fakta ini merupakan salah satu bentuk dari pentingnya uji chi-square. Kemudian kita akan dikenalkan dengan uji F. Ya, uji F adalah uji statistik yang menggunakan distribusi F yang dikenal dengan uji serentak atau uji map model. Uji ANOVA yaitu uji untuk melihat sebagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terkaitnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita signifikasikan baik atau tidak. Baik signifikan, maka model dapat kita gunakan untuk memprediksi, meramalkan. Sebaiknya jika tidak signifikan, maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan. Contoh umum penggunaan F-test atau uji F adalah untuk beberapa studi kasus seperti berikut. Hal hipotesis bahwa himpunan populasi distribusi normal semuanya memiliki standar deviasi yang sama adalah setara. Hipotesis model regresi yang diajukan sesuai dengan data. Hipotesis bahwa sebuah data dalam analisis regresi mengikuti dua model linear yang diajukan dan saling berhubungan